بالحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 23 bagian atas. Fan nafsiyatu wahidatun wa hiya al-wujud. Itu ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, diingatkan kembali konsep dasarnya bahwa kitab ini hanya menerangkan satu hadis. Hadis datangnya malaikat Jibril di hadapan Rasulullah SAW yang menerangkan tentang 3 hal: Islam, iman, ihsan. Nah, sekarang sedang menerangkan tentang Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1, syahadat. Sekarang sedang menerangkan syahadat. Syahadatnya ada 2. 1 syahadat tauhid, 2 syahadat rasul. Syahadat tauhid itu asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat rasul itu wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sekarang sedang menerangkan tentang isi dari kandungan syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Allah itu bagaimana? Allah itu mempunyai sifat wajib. Yang sifat wajibnya Allah itu terbagi atau ada 4. 1 disebut sifat nafsiyah, 2 disebut sifat salbiyah, 3 disebut sifat ma'ani, 4 disebut sifat ma'nawiyah. Yang 4 ini nih rincian dari aqaid yang 50. Yang 50 itu Allah Subhanahu wa taala punya sifat wajib 20, mustahilnya 20. Nabi punya sifat wajib 4, mustahilnya 4, jadi 48. Allah punya sifat jaiz 1, Rasul punya sifat jaiz 1, jadinya 50. Nah, yang 50 itu disebut dengan aqidah aqaid 50. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang sedang menjelaskan tentang sifat wajibnya Allah, belum pada mustahilnya Allah, belum kepada jaiznya Allah, belum kepada sifatnya Rasul. Nah, wajibnya Allah sifatnya dari yang 20 itu Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi yamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. 20 wajib. Dari 20 sifat wajib ini terbagi menjadi 4. Ada yang masuk sifat nafsiyah, ada yang masuk sifat salbiyah, ada yang masuk sifat ma'ani, ada yang masuk sifat ma'nawiyah. Nah, malam ini
menjelaskan sifat wajibnya Allah yang masuk ke dalam sifat nafsiyah. Ini diulang supaya jelas rinciannya, strukturnya jelas. Yes. Fan nafsiyatu maka utawi sifat wajib Gusti Allah kang arane nafsiyah iku wahidatun siji. Wahya utawi nafsiyah kang wahidah iku al wujudu wujud. Sifat wajibnya Allah yang 20 itu dikelompokkan menjadi 41 sifat nafsiyah. Dari 20 sifat wajibnya Allah yang masuk ke dalam sifat nafsiyah mung siji, yaitu sifat wujud. Mau kan? Allah wujud kita. Nah, wujud itu masuk kepada sifat yang namanya sifat nafsiyah. Cuma satu. Nah, ai kaunullahi ta'ala maujudan. Maksudnya keberadaannya Allah itu betul-betul ada, maujud, ada, bukan tidak ada. Wad dalilu, dan dalilnya ala wujudihi, terhadap adanya Allah adalah wujudu hadhil kainat, adanya alam semesta ini, minal ardi, bumi, wassamawati, langit, wa ma bainahuma, dan di antara yang ada di antara keduanya, min ajaibil makhluqati, dari keajaiban-keajaiban seluruh makhluk, wa bada'il masnu'ati, dan segala bentuk keindahan-keindahan ciptaan. Karena la buddha, tidak mungkin lihadihi son'atil ajibati, bagi penciptaan yang mengagumkan ini, min soni'in, dari pencipta. Walihadal binahi, dan karena bangunan ini al-muhkami, yang kokoh, min banin hakimin, dari pembangun yang sangat kuat, fayustadallu bidzalika, maka bisa dianggap dalil dengan semuanya itu, ala khaliqiha, terhadap adanya penciptanya, wa maujudiha, dan wujudnya khaliq, wa hiya Allah al-Qadir al-Alim, wa huwa Allahul Qadir al-Alim, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui. Sifat wajibnya Allah nomor 1 namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Allah itu ada, tidak mungkin tidak ada. Bukti logis adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini adalah bukti adanya Allah. Langit yang indah, bumi yang mengandung berbagai macam isi, itu adalah bukti adanya Allah. Mengapa begitu? La budda li hadhihi sholati al-ajibati min sholi. Tidak mungkin sesuatu yang ada kemudian tidak ada yang mengadakan, itu tidak mungkin. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, this is water, banyu. Mungkin enggak banyu ini datang sendiri ke sini, Pak? Tidak mungkin. Pasti ada yang mengantarkan ke sini. Sebab air tidak punya kuasa sama sekali untuk datang ke sini.
Ini kalau ada air di sini itu pasti ada yang mengantarkan ke sini. Siapa yang mengantarkan? Ya tukang air yang nganterin. Yes. Mungkin enggak bapak-bapak, ibu-ibu ada mic ini tanpa pencipta? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Ini ada mic yang bisa digunakan, bisa bunyi dan sebagainya, menunjukkan pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta. Siapa yang menciptakan mic ini? Ya tukang gawe mic, Pak. Terus diurut Pak ke atas. Nah sekarang ada langit, ada bumi. Mungkin enggak langit dan bumi itu ada dengan sendirinya? Tidak mungkin, sebab logika akan bekerja. Setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Nah kemudian otak kita berhenti. Langit bumi kanganakaken sapa ya? Kanganakaken sapa? Itulah zat yang pertama kali mengadakan segala sesuatu. Al-makhluqat al-ajibah, segala sesuatu yang luar biasa ini, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langit dan bumi keberadaannya adalah dalil yang logis atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak mungkin ada langit dan bumi tanpa pencipta. Ustaz, dalam kisah ada tuh masjid Sunan Gunung Jati gitu. Namanya Masjid Duk Jumeneng. Sudah kesana belum Pak? Oh yang di samping kuburannya tuh Pak. Tapi yang wilayah sini dekat kuburannya Syekh Syarif itu ada masjid tuh, yang masjidnya undag-undagan. Itu namanya Masjid Duk Jumeneng. Kalau masjid kesepuan namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dulunya itu Masjid Pakuwati namanya, berubah menjadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, Masjid Gunung Jati disebut dengan sebutan nama Masjid Duk Jumeneng. Tiba-tiba jelegedeg anak bengie jare Pak jare. Bengie laka singgawe, wingi-wingi laka tukang, subuh-subuh tiba-tiba ada masjid di situ, maka disebut Duk Jumeneng. Tiba-tiba anak, tiba-tiba ada. Nah sekarang mungkin enggak. Kalau misalnya masjid itu tiba-tiba ada, mungkin tidak. Mungkin saja tiba-tiba adanya, mungkin saja mungkin. Kan setiap sesuatu memungkinkan. Mungkin saja, tapi ternyata yang mengadakan jelek adanya adalah namanya Syekh Kuro dari Kerawang. Itu hadiah untuk Syekh Sunan Gunung Jati. Maka Syekh Kuro ngasih hadiah untuk Syekh Sunan Gunung Jati. Besoknya tiba-tiba ada masjid di situ. Sebut saja tiba-tiba ada. Angger baik anak anggawe, yaitu Syekh Kuro dari Kerawang. Yang muridnya ada yang cantik, ngajinya enak, yang nantinya jadi istrinya Sunan Gunung Jati. Anu cepat tiba-tiba ada, ya anak ini angger anak. Ini tidak membahas bener beli Pak ya, bener beli masjid tiba-tiba nggak tahu. Tapi kisahnya begitu, beritanya tetap anak kagak. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak ada penciptanya. Sebab sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan yang ada. Ilmu tauhid itu harus menggunakan logika dan juga harus menggunakan dalil. Dalilnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bayna as-samaa'i wal ardi
Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan adanya kapal yang bisa bergerak di atas lautan, berlayar di atas lautan, bima yanfa'un nasa, untuk membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang diturunkan Allah dari langit yaitu hujan, mimma'in, dalam bentuk air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi yang telah mati, yang gersang. Wa bassa fiha min kulli dabbah, kemudian dengan itu di atas muka bumi itu kemudian bertebaran setiap yang melata. Wa tasrifir riyah, dan juga bergeraknya angin, wassahabi, dan mendung, al-musakhkhari, yang diatur, bainas samai wal ard, antara langit dan bumi, adalah la ayatil liqaumin yaqilun, adalah ada tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah itu pun liqaumin yaqilun, bagi orang yang mau menggunakan akalnya dengan sempurna. Ini dalil Al-Quran. Bagi orang yang beriman, di dalil Al-Quran sudah taslim, yes, langsung percaya. Tapi supaya mancing akalku kepribet, Des, anak udan. Dulu ketika saya sekolah, hujan ini aslinya sesungguhnya air yang dari bumi, bukan air yang dari langit ditumpahin. Bukan di langit sana ada gudang air kemudian ditumpahin, enggak. Ini hujan yang turun ini, konon katanya aslinya dari bumi, air yang dari laut, kemudian kena sinar matahari menguap ke atas, nempel di awan mendung. Ibu-ibu jemur pakaian, kemudian kena panas menjadi garing, airnya menguap ke atas, nempel di mendung. Ibu-ibu buang air, sungai dan sebagainya, ini nanti kena panas lagi, godok sayur, godok nasi, masak air, menguap ke atas sekian hari, sekian bulan, nanti ngumpul di sana di awan, berat, akhirnya ada angin merek. Yang berat itu awannya digerakkan oleh angin karena sebelah sananya panas, maka yang panas itu katanya akan mendorong awan menuju kepada yang dingin. Karena gerakannya cepat, maka air yang nempel di awan itu bergerak cepat, maka kemudian jadilah hujan. Kalau gelondongan jebak hujan kuning karena kok tiba ini kena cilik-cilik sebelum jatuh ke sini disambar oleh angin, jadi lembut. Kalau anginnya di atasnya besar sekali Bu, di sininya hujannya rintik-rintik gerimis, lembut kecil-kecil. Tapi kalau anginnya enggak begitu besar atau anginnya sudah pendek, maka hujannya gede-gede kayak tadi tuh, hujan gede. Nah, itu siapa yang menciptakan? Kalau itu adalah teori ilmiah, tetap baik. Gusti Allah menciptakan hukum alam supaya terjadi begitu. Angger bae anak gawe. Iku Gusti Allah. Allah itu maha kuasa. Maka sifatnya Allah sifat nafsiyah. Nafsiyah itu kedirian, diri. Itu sifat nafsiyah. Moga-moga sehat semua. Amin. Ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.